Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Lagi dengan Bang Admin. Kita akan belajar bersama-sama ya. Melanjutkan pelajaran kita yang kemarin mengenai bioteknologi. Sebelumnya ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya baik ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, harap semuanya sehat, tetap semangat dalam belajar ini. Ya, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak sekalian ya, pada pertemuan yang kemarin kita sudah bahas mengenai bioteknologi yang tradisional atau konvensional. Nanti kita akan membahas kelanjutan mengenai bioteknologi yang modern. Sehingga setelah pembelajaran pada siang hari ini nanti kalian diharapkan akan dapat yang pertama mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Dan yang kedua dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga adalah dan dapat menemukan solusi bagaimana dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan prinsip bioteknologi. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, kita lanjutkan untuk pelajaran pada siang hari ini mengenai bioteknologi modern. Jadi kalau kemarin lagi sudah kita bahas mengenai bioteknologi konvensional atau tradisional yang berbasis pada pemanfaatan mikroorganisme dan dilakukan dengan cara fermentasi. Nah, untuk bioteknologi modern ini dengan berbasis teknologi yang tinggi, yaitu dengan menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. Artinya apa? Dengan pemutusan atau penyambungan DNA dengan rekayasa DNA dengan cara misalnya kultur jaringan, cloning, fusi sel, dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan individu yang baru yang sesuai dengan keinginan dari manusia. Nah, untuk bioteknologi modern ini ya, dapat diterapkan di berbagai macam bidang ya. Yang pertama adalah penerapan di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ya ada dua yang penting ya yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah dengan rekayasa genetika. Itu apa toh? Rekayasa genetika itu yaitu suatu usaha memanipulasi suatu gen organisme untuk tujuan tertentu, dengan cara menghilangkan atau menambahkan suatu gen sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Jadi dengan rekayasa genetika ini nanti akan dihasilkan organisme yang mempunyai sifat ya, yang diinginkan sesuai yang diinginkan manusia. Yang kedua adalah kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu suatu cara untuk menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan waktu yang relatif cepat, yang tidak tergantung kondisi musim atau cuaca. Dan tanaman yang dihasilkan juga mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kalau kalian ya, mungkin ada yang mengenal dengan cara cangkok misalnya ya, itu hasilnya juga sama persis dengan induknya sifatnya, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Dengan cara kultur jaringan ini ya akan dihasilkan bibit tanaman ya yang sangat banyak, jumlah besar, dan waktunya relatif akan lebih cepat ya, daripada cara-cara yang konvensional. Ini adalah penerapan dalam bidang pertanian. Yang pertama rekayasa genetika, yang kedua adalah kultur jaringan. Dan ya contoh dari rekayasa genetika yang dihasilkan untuk masa sekarang ini yang kalian tentu sudah banyak ketahui. Yang utama adalah golden rice, yaitu
Ini adalah rekayasa yang semula biasanya beras itu berwarna putih, ya, yang seperti kita makan sehari-hari ya. Ini sekarang bisa berwarna seperti keemasan, ya, golden rice. Ya, misalnya jagung manis, ya, juga kalau jagung tradisional biasanya tidak ada rasa manisnya. Nah, sekarang sudah kita bisa menikmati jagung walaupun tidak diberi gula sudah terasa manis. Mengenai pepaya California, nah ini jadi dapat berbuah lebih lebat, lebih tahan lama, ya, lebih kenyal. Nah, ini adalah hasil rekayasa genetika. Selanjutnya mengenai kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ya metode. Jadi cara kultur jaringan diambil satu sel dari organisme dan dikembangkan ya, menjadi organisme yang baru. Jadi hasilnya akan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya dalam jumlah yang besar dan waktunya relatif singkat. Itulah ya penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Dan selanjutnya ya, manfaat bioteknologi modern itu dalam bidang pertanian, itu manfaatnya apa saja? Ya, manfaat bioteknologi modern dalam bidang pertanian antara lain yang pertama dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Jadi yang kedua dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Jadi hasilnya lebih banyak, waktunya lebih singkat, hasil bioteknologi. Yang ketiga adalah menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing yang tinggi, ya, karena mempunyai kualitas yang tinggi. Yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, itu maaf ya, tulisannya 6. Yang kelima, mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Jadi pada intinya dengan bioteknologi akan dihasilkan tanaman dengan bibit yang unggul, berbuah banyak, waktunya singkat, produksinya lebih biayanya lebih murah dan mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian. Dan anak sekalian yang saya sayangi, dan yang kedua adalah bidang peternakan. Pada bidang peternakan ya, yang juga harus kalian ketahui, yang pertama adalah mengenai transgenik. Transgenik juga rekayasa genetika. Yang kedua adalah mengenai cloning. Dari kedua hal ini maka yang dihasilkan, ya banyak sekali yang dihasilkan adalah domba dengan gen faktor 8, sapi perah dengan gen lactoferrin, sapi yang jenis tahan hama penyakit, nah, juga bovin somatotrofin (BST). Ini adalah suatu hormon yang dapat meningkatkan produksi susu pada sapi perah. Nah, ini BST, bovin somatotrofin. Juga telur ayam dengan kolesterol yang rendah. Ya ini. Jadi kalau kamu lihat dari gambar-gambar itu ya, dan kita tahu bagaimana sapi transgenik itu seperti itu dan jadi sapinya sangat besar sehingga dihasilkan dagingnya sangat banyak. Pada sapi perah tadi ya yang diberi hormon BST, bovin somatotrofin, akan menghasilkan susu 20% lebih banyak. Nah, kemudian yang domba Dolby ini hasil cloning ya. Di cloning adalah dengan cara cloning ini akan dihasilkan individu yang sama persis dengan induknya ya, sama persis dengan induknya. Dan dengan cara cloning adalah bioteknologi dalam bidang peternakan ya, dalam bidang peternakan. Dan
Kalau dalam bidang kesehatan, bioteknologi dalam bidang kesehatan, antara lain adalah terciptanya antibiotik, kemudian ada insulin sintetis, disebut juga humulin, dan ada vaksin transgenik, juga antibodi monoklonal. Ini adalah hasil-hasil bioteknologi dalam bidang kesehatan. Dan yang keempat adalah bidang lingkungan. Dalam bidang lingkungan ini, maka bioteknologi dapat diterapkan untuk menanggulangi ya adanya kerusakan lingkungan. Ya, di antara lain adalah bioremediasi, yaitu adalah pemanfaatan bakteri untuk menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Contohnya misalnya ada tumpahan minyak, ya tumpahan minyak di perairan, nah itu kan mencemari lingkungan, maka dapat dimanfaatkan bakteri untuk menguraikan minyak tadi, polutan tadi, sehingga akan lingkungannya kembali bersih lagi. Itu disebut bioremediasi. Dan yang kedua adalah fitoremediasi, yaitu adalah pemanfaatan tanaman untuk mengatasi pencemaran di perairan. Contohnya misalnya tanaman eceng gondok, itu bisa menyerap ya polutan. Ya, jadi ada dua, bioremediasi dan fitoremediasi adalah bioteknologi di bidang lingkungan. Dan yang kelima yaitu di bidang forensik. Nah, forensik yaitu apa? Yaitu adalah DNA fingerprinting atau sidik DNA. Yaitu teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Kalau yang kalian tahu sekarang ada sidik jari. Nah, ini ada yang lebih akurat lagi, yaitu sidik DNA. Ya, sidik DNA yaitu untuk mengetahui identitas seseorang. Nah, lebih valid lagi dengan DNA fingerprinting atau sidik DNA. Ini adalah kemajuan dalam bidang forensik. Nah, itulah pemanfaatan ya bioteknologi dalam berbagai bidang, ya dalam berbagai bidang. Kita lanjutkan anak-anak mengenai dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Anak-anak yang saya sayangi, ya tentu saja dalam perkembangan ilmu dan teknologi tidak terlepas dari dampak. Dampak itu ada dampak positif dan tentu saja ada dampak negatifnya. Ya. Semua perkembangan pasti ada itu dampak keduanya, itu baik positif maupun negatifnya. Ya, sekarang adalah dampak negatif di bidang lingkungan. Ya, kalau tadi sudah kita kenal yang positifnya, sekarang dampak negatifnya dari bidang lingkungan apa saja ya. Dalam bidang lingkungan dampak negatifnya antara lain adalah adanya kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik. Ya, jadi paparan gen yang alami ini oleh transgenik. Jadi yang lokal ya akan terpapar oleh tanaman yang rekayasa tadi. Yang kedua adalah hilangnya plasma nutfah karena organisme lokal itu semakin tersingkir dan langka di lingkungan. Pada plasma nutfah ini sangat bermanfaat bagi keseimbangan lingkungan. Ya, karena yang lokal tersingkir, ya maka plasma nutfahnya juga semakin lama semakin hilang. Yang ketiga adalah munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, dengan adanya tanaman yang baru yang mempunyai ketahanan yang lebih tinggi, tentu akan muncul hama yang lebih kuat lagi. Nah, itu secara alamiah seperti itu. Adalah dampak negatif di bidang lingkungan. Kemudian dampak negatif di bidang kesehatan ya, antara lain adalah memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Jadi karena kita mengkonsumsi
atau berhubungan banyak dari organisme atau tanaman transgenik, tentu akan menimbulkan dan dampak yang ini, yaitu timbulnya penyakit akibat dari organisme itu. Yang kedua adalah seseorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Ini akibat dari kita sudah banyak terpapar oleh organisme transgenik tadi. Adalah dampak negatif di bidang kesehatan. Kemudian dampak negatif di bidang sosial ekonomi. Dampak negatif di bidang sosial ekonomi ini karena petani dan peternak tradisional kalah bersaing dengan petani dan peternak modern, ya, karena dalam pemasaran hasil panen, karena apa? Tidak mempunyai modal untuk mengembangkan produk transgenik. Ya, tentu saja hal ini kalau dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang semakin lebar. Jadi seperti sekarang ini, jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, karena ini selain itu dapat menimbulkan petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencahariannya. Jadi kalau ini dibiarkan, tidak ada proteksi dari pemerintah, akibatnya semakin lebar celah jurang, ya, jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin tadi. Ini diharapkan dengan begitu, ya, tentu saja pemerintah nanti diharapkan bisa mengambil sikap untuk memproteksi juga, mengamankan para petani dan peternak tradisional, ya, bisa dengan peminjaman modal, ya, yang ringan, sehingga dapat juga para petani dan peternak tradisional ini bisa mengikuti perkembangan dengan produk-produk transgenik. Ya. Contohnya ini, ya, beras putih tradisional dengan golden rice tadi. Yang tradisional masih putih, sekarang ada golden rice. Itu dalam pemasaran, ya, orang akan cenderung memilih produk-produk yang kekinian, ya. Jadi dengan kualitas yang tinggi, tentunya juga harganya terjangkau. Adalah dampak negatif di bidang sosial dan anak-anak sekalian yang saya sayangi, ya, demikian tadi yang Bapak mengenai bioteknologi modern, ya. Jadi di berbagai bidang dampak positif dan negatifnya. Diharapkan dengan penjelasan tadi kalian menjadi lebih jelas. Dan yang terakhir, untuk pertemuan ini ada tugas seperti biasa. Nanti kalian kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan pada waktunya. Jadi kalau penjelasan Bapak ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan langsung lewat media-media yang sudah tersedia di web sekolah, atau WA langsung Bapak atau browsing sendiri. Demikian pertemuan pada kali ini. Sekali lagi tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.